Dan mungkin Anda merasa bingung. Jadi bingung nih, harus melakukan apa lagi ya? Karena Anda sudah mencoba berbagai cara. Cara ini, cara itu. Tapi menurut Anda, sepertinya tidak ada hasil saat corona ini. Anda sudah melakukan, memberikan free ongkir untuk membeli produk bisnis kuliner Anda. Tapi penjualannya tetap sepi, omset tetap rendah. Anda sudah memberikan promo diskon mungkin dari diskon yang sangat kecil atau bahkan sangat besar, tapi tetap penjualan produk kuliner Anda tetap sepi, omset masih rendah. Apakah itu yang terjadi pada bisnis kuliner Anda? Ya, selamat malam pengusaha kuliner se-Indonesia. Di sini saya, Ino, Coach Bisnis Kuliner, akan membahas bagaimana tips dan trik bagi lebih berkembang pasar pada saat corona ini. Simak setelah ini. Oke, kali ini kita akan membahas dengan judul tidak berdosa kok. Bila bisnis kuliner menaikkan omset dengan cara ini di tengah pandemi corona. Bagaimana? Anda jadi penasaran ya, kayak apa sih strateginya bisa meningkatkan omset, apalagi pada saat corona ini. Dibawakan oleh saya, Ino Coach Bisnis Kuliner. Oke, bila Anda ya mungkin masih baru pertama kali mengunjungi channel YouTube tentang bisnis kuliner ini, jangan lupa Anda untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Ya, jangan lupa ya, tinggal klik tombol subscribe ini ya. Oke, kali ini kita akan mulai. Saya ingin bertanya pada Anda, apakah bisnis kuliner Anda saat ini ya mengalami penurunan omset yang sangat drastis saat pandemi corona ini? Apakah Anda mengalami seperti kayak gitu? Bahkan ya, mungkin omset Anda benar-benar turun seperti tenggelam. Jadi omset bisnis kuliner Anda sangat sulit untuk kembali normal seperti sebelum corona. Apakah Anda merasa seperti kayak gitu, teman-teman pengusaha kuliner? Dan mungkin Anda merasa bingung. Jadi bingung nih, harus melakukan apa lagi ya? Karena Anda sudah mencoba berbagai cara. Cara ini, cara itu. Tapi menurut Anda, sepertinya tidak ada hasil saat corona ini. Apakah Anda merasa seperti kayak gitu, teman-teman pengusaha kuliner? Contoh ya, contoh. Anda sudah melakukan, memberikan free ongkir untuk membeli produk bisnis kuliner Anda. Tapi penjualannya tetap sepi, omset tetap rendah. Apakah itu yang Anda terjadi? Atau mungkin juga Anda sudah memberikan promo diskon mungkin dari diskon yang sangat kecil atau bahkan sangat besar, tapi tetap penjualan produk kuliner Anda tetap sepi, omset masih rendah. Apakah itu yang terjadi pada bisnis kuliner Anda? Terus gimana dong coach? Jadi pusing nih, sudah melakukan ini, itu, tapi tidak ada solusinya. Gimana nih? Ini kabar baik ya untuk Anda, karena masalah Anda gampang banget. Ada solusi masalahnya. Asal Anda melakukan hal ini. Kita akan membahas setelah ini. Anda sudah siap? Oke. Ini ya,
mungkin bisa menjadi salah satu jalan keluar dari masalah omset bisnis kuliner Anda saat corona ini. Seperti kayak gini, sudah siap mungkin Anda membawa buku atau handphone untuk mencatat, jadi mungkin ada ide-ide ya, nanti di tengah penjelasan ini ada ide, Anda segera tulis. Karena biasanya kalau umpamanya ada muncul ide di kepala Anda, tidak segera Anda catat, ide itu akan hilang. Saya kasih mungkin waktu 1 menit untuk mempersiapkan catatan ya. Oke, sudah siap catatannya ya? Oke, sebelum saya mulai, agar Anda selalu mendapatkan update ilmu terbaru tentang cara meningkatkan bisnis kuliner Anda, ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, kita mulai. Sekarang, silahkan Anda bisa coba cek ya, Anda perhatikan, Anda teliti apakah target pasar bisnis kuliner Anda apakah masih relevan atau mungkin malah sudah tidak relevan lagi untuk bisnis kuliner Anda saat corona ini. Maksudnya gimana, Coach? Jadi Anda sebagai pengusaha kuliner pasti punya lah target pasar bisnis Anda. Target pasar bisnis Anda pada saat corona ini masih cocok nggak dengan bisnis kuliner Anda? Apakah Anda masih mudah menghasilkan omset, menghasilkan penjualan dari target pasar ini? Kalau tidak, jadi Anda pada saat corona ini tambah merasa sulit untuk mendapatkan omset dari target pasar bisnis kuliner Anda. Jadi kalau gitu, target pasar Anda sudah tidak relevan lagi. Jadi, sangat mungkin terjadi target pasar Anda yang mungkin ya, sebelum corona, itu sudah tidak cocok lagi saat corona ini. Jadi nanti kita akan memberikan ini ya, beberapa contoh kasus ya. Sehingga kalau umpamanya target pasar yang sudah Anda tetapkan sebelum corona ini menjadi tidak cocok pada masa corona, jadi sehingga saat corona ini Anda telah melakukan kesalahan dalam memilih target pasar. Apa hubungannya kesalahan memilih target pasar pada saat corona? Kita akan membahas setelah ini. Siap-siap ya. Oke, contoh ya. Saya memberikan beberapa contoh. Mungkin Anda pada saat ini menjual produk kuliner yaitu rice bowl. Target pasar mahasiswa. Kalau umpamanya Anda menjual rice bowl, target pasar mahasiswa, pasti Anda paham lah bagaimana cara menjualnya agar bisa mendapatkan omset yang paling banyak dari mahasiswa. Bila penjualan sebelum corona benar-benar bagus ya, tapi ternyata saat corona jadi jelek. Pada saat sebelum corona omset tinggi. Pada saat corona datang omset turun. Ini contoh untuk produk rice bowl target pasar mahasiswa. Mungkin contoh juga Anda menjual snack. Jadi makanan kecil ya. Target pasarnya adalah anak sekolahan. Sebelum corona ada, Anda bisa mengantongi banyak duit dari penjualan snack ini. Tapi saat corona, Anda sangat sulit untuk mendapatkan duit. Contoh lagi, Anda menjual ayam geprek. Ayam geprek ya. Target pasar yang Anda bidik pada sebelum corona adalah anak-anak muda. Anda sangat mudah menghasilkan duit dari mereka. Tapi ternyata pada saat corona, Anda sangat sulit
mendapatkan duit dari target pasar Anda, yaitu anak muda ini. Sekarang caranya ya, dari target pasar yang pada saat corona ini sudah tidak relevan lagi. Jadi, agar Anda tetap bisa menghasilkan duit, omset masuk, sehingga cash flow Anda masih benar-benar sehat, Anda harus mencoba membidik target pasar baru yang masih relevan, yang bisa Anda jangkau saat corona ini. Jadi, pada saat corona ini, bila target pasar lama yang sudah Anda tetapkan sebelum corona, karena pada saat corona ini sudah tidak relevan lagi, silakan Anda rubah target pasarnya. Karena kita tetap butuh bagaimana bisnis kuliner ini bisa tetap sehat, masih bisa tetap hidup, karena menghasilkan duit penjualan. Karena kalau umpamanya tetap memaksa dengan target pasar lama, tapi sulit untuk menghasilkan penjualan, ya buat apa? Seperti kayak gitu. Silakan coba bidik target pasar baru, dirubah target pasar Anda. Contoh, tadi seperti tadi ya, jual rice ball. Sebelumnya, sebelum corona, target pasarnya adalah mahasiswa. Jadi seperti tadi, Anda bisa mudah banget menghasilkan duit dari target pasar mahasiswa. Tapi mungkin pada awal-awal corona atau mungkin sudah sampai masih sekarang ya, banyak kampus tutup, banyak mahasiswa yang tidak pergi ke kampus, jadi kuliah di rumah. Jadi Anda sangat sulit sekali menjual rice ball untuk target pasar mahasiswa. Karena para mahasiswa sekarang pada di rumah gitu loh. Jadi Anda bisa merubah, menggeser target pasar Anda dari mahasiswa dirubah ya menjadi pekerja kantor. Karena pekerja kantor ya, karena tugas mereka bekerja pada saat corona ini tetap mungkin banyak diwajibkan untuk tetap masuk kantor. Jadi Anda bisa merubah ya dari mahasiswa, Anda menjual fokus ke target pasar pekerja kantor. Contoh juga tadi, Anda mungkin menjual snack di sekolah-sekolah. Jadi biasanya kan di sekolah itu ada kantin. Anda jual di kantin atau mungkin Anda punya stand ya di dekat sekolah-sekolah. Target awalnya adalah anak sekolah. Anda banyak menghasilkan duit dengan menjual produk snack Anda pada anak-anak sekolah. Itu terjadi sebelum corona. Tapi pada saat corona, Anda sulit banget menghasilkan duit untuk menjual pada anak-anak sekolah. Karena Anda tahu sendiri kan, di negara ini saat ini banyak anak sekolah yang mereka diwajibkan belajar di rumah. Jadi sekolah kosong, tidak ada kegiatan belajar mengajar. Agar bisnis Anda masih bisa hidup, masih tetap bisa menghasilkan duit, Anda bisa merubah dari target pasar anak sekolah ini ya, dirubah ke keluarga muda. Anda fokus menjual pada keluarga-keluarga yang punya anak kecil, yang punya anak sekolah. Mungkin Anda berpikiran, terus apa bedanya, Coach, dari tadi anak sekolah dengan keluarga muda? Tadi, sebelum corona, Anda menjual pada anaknya langsung. Karena Anda bisa berinteraksi menjual ke mereka di sekolah atau sekitar sekolah. Karena sekarang itu banyak anak sekolah yang tidak pergi ke sekolah, belajar di rumah, jadi Anda bisa fokus menjual pada orang tuanya. Meskipun nanti kalau produk kuliner Anda dibeli oleh orang tuanya, diberikan untuk anaknya, tetap
Sekarang Anda fokus bagaimana bisa menjual pada orang tuanya. Paham ya bedanya ya? Kalau umpamanya Anda masih tidak paham atau masih bingung, silahkan tulis pertanyaan di komentar di bawah ini ya. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana? Tidak berdosa kan? Bila bisnis kuliner Anda merubah target pasarnya. Dengan cara ini, bagaimana menurut Anda? Anda punya pemikiran nggak? Setelah ini, target pasar produk kuliner saya dirubah ke siapa ya? Kalau umpamanya Anda ada ide-ide, silakan tulis di komentar. Atau mungkin bila tadi saya memberikan contoh kasus 2 atau 3 bisnis kuliner. Bila ingin jenis bisnis kuliner Anda yang tadi tidak saya jadikan contoh kasus, bila ingin bisnis kuliner Anda ingin dibedah agar omsetnya bisa meningkat pesat. Jadi contoh, Coach, saya jual fried chicken nih Coach. Gimana ya caranya agar omset bisnis kulinernya bisa meningkat pesat pada saat corona ini? Atau mungkin, Coach, saya jual es campur nih. Sulit banget menghasilkan duit pada saat corona. Gimana ya caranya agar omsetnya bisa meningkat pesat pada saat corona? Caranya, bila bisnis kuliner Anda ingin diberikan masukan, ingin dibedah, ingin diberikan tips dan trik strategi khusus bagaimana meningkatkan omset pada saat corona ini, ya, silakan tulis di bagian komentar. Tulis bisnis kuliner Anda itu apa, sehingga saya insya Allah akan membuat video-video khusus untuk produk kuliner Anda. Gampang ya? Oke, dengan pembahasan kali ini, bagaimana? Anda mulai tercerahkan? Ada ide-ide baru yang dulunya Anda pusing, stres, omset turun terus, bingung harus melakukan apa lagi, padahal sudah melakukan ini dan itu, tapi omset masih terus rendah, terus anjlok. Silakan Anda coba ya strategi ini. Bila Anda kesulitan, ada kesulitan menerapkan strategi barusan, Anda bisa tanya. Jadi gunakan bagian komentar untuk menanyakan masalah bisnis kuliner Anda, terutama pada saat corona ini. Oke, segitu aja. Semoga pembahasan kali ini bisa benar-benar bermanfaat untuk progres bisnis kuliner Anda, terutama pada saat pandemi corona ini. Dan semoga Allah selalu memudahkan setiap langkah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.